Apakah Iya. benar Aku mau tanya. percaya Yesus Menurut sebagai Abang, Tuhan dan Juru Yesus itu Selamat beneran masuk surga? masuk surga? Iya. Terus begini Bang. Terus kan pada begini, Yesus yang lahir pada zaman Yesus kan mengenal Yesus. Maksudnya yang hidup sejaman dengan Yesus, mengenal Yesus. Terus bagaimana umatnya yang sekarang yang tidak mengenal Yesus, yang tidak pernah melihat Yesus? Iya, pasti dijamin masuk surga. Karena ada firman mengatakan berbahagia yang mereka percaya sekalipun tidak melihat. Karena memang itu berdasarkan sejarah yang kuat dan valid, dapat dipertanggungjawabkan. Jadi iman kita tidak halusinasi, tidak opini. Semua ada sejarah, ada runutan sejarah yang begitu luar biasa. Misalnya yang menulis adalah Alkitab Perjanjian Baru itu langsung para murid. Yang menyaksikan, yang melihat, yang meraba, yang bersama-sama di dalam peristiwa itu, TKP. Apakah benar kayak yang penulis kayak Lukas itu maksudnya hidup sejaman dengan Yesus? Iya, kalau Lukas memang tidak termasuk dalam 12 pilihan ya. Kan, tetapi ingat itu waktu diutus para murid 12, lalu juga diutus 70 untuk memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Nah, salah satu di sana menurut sejarah itu Lukas. Lalu Lukas ini dan Markus itu sejaman dengan para murid. Memang dia nggak termasuk dalam pilihan, makanya kayak Markus. Itu Markus menulis tahun 50 Masehi. Nah, Yesus kan naik ke surga tahun 33 Masehi, itu jaraknya kurang lebih 25 tahun dari kepenulisan. Itu dekat sekali. Kalau Bapak misalnya lihat, makanya kan Lukas dikatakan di dalam kisah Lukas 1 ayat 1 dikatakan seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Dia dapat info dari mana? Para murid secara langsung. Dari semula adalah saksi mata. Nah, berarti kan dia bukan saksi mata dari semua peristiwa. Karena kan yang melihat secara nyata seluruh peristiwa itu kan 12 murid, Pak. Nah, dan dikatakan Lukas ini menyelidiki segala peristiwa itu lalu dia tulis, Pak. Jadi yang dia tulis benar-benar itu kalau dikatakan benar atau tidak di pengadilan pasti harus ada bukti, Pak. Nah, kita diselidiki. Nah, itu kalau makanya kan saya berbicara, kalau kita berbicara hukum, ini Alkitab sangat akurat dan valid. Tidak ada penipuan di dalamnya, tidak ada kesalahan di dalamnya. Begitu, saudara. Dikatakan Yesus tadi, kalau engkau tidak percaya kepadaku, engkau akan mati dalam dosamu. Memang kita saat ini nggak melihat Yesus, tetapi kan Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Ketika saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah mati bagi saya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, maka jaminan bagi saya adalah masuk surga. Oke, di mana jaminannya? Lukas 18 ayat yang ke-28. Ini Petrus juga. Kita belajar dari Petrus. Dia mengatakan begini, saudaraku, Pak Lano. Dia mengatakan begini. Dia katakan, Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya. Ini dia, Pak, ini jawabannya, ini jaminannya ya. Di ayat yang ke-30, boleh bacakan, Pak? Boleh? Ke-30 akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang akan menerima hidup yang kekal. Oke. Itu jawabannya, saudaraku. Jadi begini, saudaraku. Kita ini kan telah rusak, telah jatuh ke dalam dosa. Maka mustahil, tidak mungkin kita masuk ke surga itu yang kudus. Nggak mungkin, nggak bisa kita menyelamatkan diri kita. Dengan berbuat baik, dengan apa, tidak bisa. Tetap surga itu kudus. Maka bagaimana solusinya agar kita masuk surga? Sementara begini, Bang, Yesus sendiri mengajarkan, maksudnya mengajarkan seperti sunat, ya Bang. Yesus kan disunat hitam, ya, berpuasa. Oke, gini saudaraku, nggak apa-apa. Kalau tanya puasa, saya kebetulan hari ini puasa ini, makanya saya punya bibir agak pecah-pecah. Gini saudaraku, ya nggak apa-apa. Kita bernarasi, kita edukasi santai. Ini kan kita saling
Ya, oke. Iya, Kita tanya aja nggak begitu. apa-apa. Kita Iya. kita saling menghargai, Saling saudara. toleransi, Bang. Kan Toleransi. salam toleransi. Begini, saudaraku, di dalam ajaran kekristenan yang sejati, sunat itu bukan perintah Tuhan Yesus untuk dikerjakan. Bagaimana dengan Iya. Tuhan Yesus? Ini poinnya dulu ya. Sunat, Iya. puasa, apapun itu, seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi, itu bukan ajaran Yesus yang dia sampaikan kepada kami. Hei Jerry, Bu Lele, lakukan sunat. Kamu hari ke-8 harus disunat. Nggak ada Yesus ajarkan begitu, saudara. Oke? Kalau begitu, kenapa Yesus waktu itu umur 8 hari diserahkan di bait Allah, disunat? Karena Yesus lahir dalam silsilah keyahudian. Kalau Brur misalnya nikah dengan istri orang Nias, Brur harus bayar mahar. Itu sebagai tradisi. Demikian juga lah Tuhan Yesus. Karena di Tuhan Yesus lahir, orang tuanya kan Yahudi. Maria dan Yusuf itu orang Yahudi, Bapak. Iya. Namanya orang Yahudi mau tidak mau harus mengikuti tata tertib yang ada. Begitu. Ya. Nah, yang Yesus ajarkan kepada kami, Bapak, ini langsung perintah Tuhan Yesus. Supaya nggak salah paham kan, supaya mengerti. Apa dikatakan, Pak? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Boleh terus? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Iya, poinnya adalah yang Tuhan Yesus ajarkan menceritakan dia, Allah yang menjadi manusia dinamakan Yesus, dia yang menderita mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Tunggu dulu, bangkit pada hari yang ketiga. Tujuannya itu semua untuk memberikan keselamatan kepada seluruh manusia agar tidak masuk neraka. Ini dia, Pak. Jadi ajaran Yesus itu adalah berita pertobatan agar manusia ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya dikatakan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, Pak. Orang Yahudi, hukumnya itu 613 sekian, harus mereka taati itu setiap hari supaya bisa masuk surga. Namun dalam keberadaannya sebagai manusia tidak mampu melakukan hukum itu. Namanya manusia tidak sempurna, tidak bisa hidup benar. Seringkali jatuh ke dalam dosa, bukan? Nah, makanya Yesus mengatakan kepada orang Yahudi pada saat itu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Misalnya Bapak nih, Bapak kan sebagai Islam, sholat 5 waktu. Bapak sebagai Islam kalau ada rezeki bersedekah, itu 2. Bapak sebagai Islam harus puasa. Itu kan aturan-aturan semua. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan mengikuti semua aturan itu membuat Bapak masuk surga? Kan belum tentu kan? Betul? Ya, orang Islam itu maksudnya begini. Maksudnya karena begini, apa yang menurut kita sebagai manusia itu benar, belum tentu benar di mata Allah begitu. Toh? Karena maksudnya begini, kayak kita sebagai makhluk manusia ini, kadang apa yang kita lakukan itu maksudnya menurut kita udah baik, padahal di mata Allah itu tidak. Maksudnya di mata sang pencipta itu tidak. Jadi iya, maka begini. Maka tolak ukurnya firman, Pak. Untuk mengetahui benar atau tidak, tolak ukurnya harus firman Allah, nggak boleh yang lain, supaya kita memastikan kita ini benar atau tidak. Begitu. Silakan lanjut, Pak. Kalau memang betul kayak Abang bilang, kalau kita harus mengikuti Yesus supaya bisa kayak mendapatkan untuk masuk ke surga, begitu. Jadi begini, Pak. Sementara Yesus sendiri waktu dia disalib, kenapa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari tentara Romawi? Oke, supaya Bapak bisa mengerti begini, saya coba tanya kepada Bapak. Tunggu dulu, Pak. Tolong direspon, feedback. Saya minta langsung berikan respon. Allah itu kalau berkata apa sih terjadi A enggak, Pak? Ya, terjadi A. Oke, saya berikan jawabannya. Ini dia, Pak. Oke. Mengenai kematian Tuhan Yesus kan? Kenapa Yesus nggak menyelamatkan dirinya di atas kayu salib? Boleh baca ini, Pak? Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oke, begini Bang, kalau seandainya Bapak pakai data itu, oke, sekarang kita berbicara lagi Bang, begini. Maksudnya begini, menurut saudara, maksudnya Tuhan itu maha kuasa, maha tinggi, ya. Maksudnya maha suci. Apakah maksudnya dengan dia menebus dosanya? Maksudnya kalau seandainya dengan cara menebus dosa di kayu salib, apakah tidak gugur kesuciannya sebagai Tuhan? Supaya bisa menjawab pertanyaan Bapak, kebingungan Bapak di dalam memahami iman kekristenan, pahami begini. Jadi Allah itu kudus, Allah itu maha kuasa, Allah itu roh, Allah itu ya punya sifat yang begitu luar biasa yang tidak bisa dimiliki oleh manusia. Setuju Pak? Setuju pasti. Lalu karena dia adalah Allah, dikatakan Allah itu menjadi manusia. Jadi Allah menggenakan natur kemanusiaan kepada dirinya. Ketika Allah menjadi manusia dinamakan Yesus. Di dalam diri Yesus ada dua natur Pak, saudaraku, pahami, ada natur kemanusiaan, ada natur kealahan. Nah, yang mati di atas kayu salib adalah natur kemanusiaannya. Makanya kan dikatakan tadi, bagaimana, kenapa Yesus enggak menyelamatkan dirinya dari salib? Bagaimana Allah sudah mengatakan, tunggu dulu Pak, belum selesai, nanti tanggapi supaya menarik. Karena teman-teman di bawah ada 278 memandang. Perhatikan. Jadi kenapa Yesus tidak menyelamatkan dirinya di atas kayu salib? Jawabannya sederhana. Karena memang dia datang untuk mati, untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dengan cara mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya sebelum Yesus disalibkan berkali-kali, bahkan 3 kali 4 kali Yesus menceritakan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Contoh, saya bukan data kepada Bapak ya, supaya semua jelas, kebingungan, kesalahpahaman. Perhatikan. Jadi goalnya tadi memang tujuannya datang untuk mati Pak. Jadi bukan untuk menyelamatkan dirinya di atas kayu salib ya. Nah, jadi dikatakan begini. Ya, dikatakan begini, jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Jadi poinnya di sini, kesimpulan di sini Pak, biar Bapak nanti tanggapi. Kesimpulannya adalah, jadi sebelum Yesus disalibkan, bahkan sebelum Allah menjadi manusia, Yesaya 9 ayat yang kelima, Yesaya 53 ayat yang ketiga dan seterusnya sudah dinubuatkan atau sudah dijanjikan, sudah Allah berfirman bahwa nanti akan lahir seorang anak dinamakan penasihat ajaib, Allah yang Raja damai. Nah, lihat di sini ketika Yesus, Allah menjadi manusia dinamakan Yesus. Makanya dikatakan dia adalah Yesus Kristus, Tuhan dari di kota Daud. Perhatikan, ketika Yesus ya dinamakan Yesus kepada diri Allah yang menjadi manusia, sebelum disalibkan Pak, itu berkali-kali dia mengatakan bahwa dia akan diserahkan, disalibkan, dibangkitkan. Tunggu, makanya dikatakan tadi Yohanes 2 yang saya bacakan tadi, bahwa nanti pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Jadi memang sudah direncanakan demikian Pak. Begitu saudaraku. Ya silakan berikan tanggapan. Jadi begini Pak, maksudnya tadi kan Pak bilang kata semuanya kan sudah dinubuatkan, memang oke, itu kan sudah mungkin ini, tapi kan begini Pak, tidak mungkin maksudnya Tuhan itu menggugurkan kemahasuciannya hanya untuk mati terkutuk di tiang salib begitu. Pak, Bapak nggak paham begini, Bapak kelirunya di sini.
Ingat, di dalam Sabar, diri Pak. Yesus Betul. ada natur kealahan dan natur kemanusiaan. Yang mati adalah natur kemanusiaan karena Allah tidak bisa mati. Berarti Kalau Allah bisa mati daging itu Yesus, namanya bukan daging Yesus. Sabar, Pak. Dengar dulu. natur Kalau dagingnya Yesus, manusia, natur kemanusiaan digunakan kepada dirinya. natur kemanusiaan. Maksudnya gimana? Coba jelasin. Maksudnya Oke, saya kurang oke, paham. oke, Mbak. Saya bantu dengan teks Alkitab saja supaya bisa langsung paham ya. Yang walaupun dalam Berarti- rupa Allah, Maksudnya terlepas dari Allah itu berarti dagingnya Yesus itu manusia biasa begitu. iya, tunggu dulu Pak. Perhatikan, yang walaupun dalam rupa Allah, dia adalah Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya, Saya iya. manusia, ini handset Iya, ini, iya, iya. atau ini handset. Saya menggunakan handset ini, saya lengketkan kepada diri saya. Nah, itu analogi nggak sempurna. Perhatikan, Allah yang Maha Oke. Kuasa. Perhatikan dulu Pak, juga menggunakan natur Iya, kemanusiaan kepada dirinya. Dia gunakan natur kemanusiaan kepada dirinya. Nah, maka di dalam dirinya Iya. ada dua natur. Ada dua natur kemanusiaan dan natur kealahan. Oke, silakan Pak. Oke. Jadi saya begini. Jadi berarti di saat roh Allah itu sendiri, maksudnya turun ke bumi, maksudnya hidup di dalam diri Yesus, berarti terus Tuhan yang di surga itu berarti nggak ada. Berarti pemahaman Bapak keliru di sini. Allah itu nggak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah itu ada di mana-mana. Iya kan, maksudnya ini kan kita bicara kan Bapak bilang Loh, bahwa iya. itu sih maksudnya diri Yesus, maksudnya Allah sendiri yang turun menjelma menjadi maksudnya Manusia. turun ke bumi menjadi manusia. Ya, berarti itu artinya bahwa apabila Tuhan itu sendiri turun ke bumi menjadi manusia, berarti di langit nggak ada Tuhan, Don. Karena Tuhan sudah di bumi. Enggak, karena pemahaman Bapak kelirunya begini. Seakan-akan kalau Bapak memberikan narasi begitu, Bapak nggak memahami bahwa Allah itu maha hadir. Bapak percaya nggak Allah itu maha hadir? Iya, saya Maha hadir. percaya. Begitu. Ya sudah. Sabar. Berarti Allah ada di mana? Kalau begitu saya tanya juga, apakah Bapak percaya bahwa Allah itu maha sempurna? Maha sempurna, Iya. maha suci. Jelas. Allah itu maha Jelas. sempurna. Kalau Allah itu maha sempurna, maha suci, berarti Allah itu tidak mungkin maksudnya mengorbankan dirinya untuk mati di tiang salib. Karena apa? Karena itu pasti menggugurkan kesuciannya. Pak, bagaimana Anda bisa menyimpulkan? Tunggu dulu. Bagaimana Anda bisa menyimpulkan dalam narasi yang begitu kacau, dalam basic cara memandang yang salah, yang mati adalah natur manusia, sementara Bapak langsung hantam bahwa dia gugur jadi Allah. Bagaimana Anda bisa memandang demikian? Maksudnya begini Bapak. Oke, sekarang kan begini. Seandainya, sekarang kita ini kan kita apa? Kalau seandainya pada saat Allah itu sendiri pada saat itu ada di dalam diri Yesus, terus yang di surga siapa yang mengatur di surga itu? Bapak nggak pahami bahwa Allah itu maha hadir. Astaga. Kalau begini, Lihat, begini perhatikan, dengar dulu Pak, saudaraku. Kenapa? Di dalam iman kekristenan, Allah itu Esa. Bukan 2 Allah, 3 Allah, 4 Allah, dan seterusnya. Di dalam keesaan itu ada 3 pribadi Pak. Makanya dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, berarti ada yang diberikan kan Pak. Siapa? Yesus. Ini pribadi yang kedua Pak. Yesus yang merupakan juga begini, berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan karena Yesus adalah Allah, Bapa Allah adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, begitu secara totalitas dalam memahami Tritunggal begitu Pak. Ketika Yesus mengatakan begini, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, berarti kan ada oknum yang lain kan Pak. Masalahnya begitu. kan Bapak. Masalahnya berarti kalau seandainya Bapak berspekulasi macam seperti itu, berarti
Itu artinya Bapak itu maksudnya memiliki dua Tuhan, Tuhan satu di bumi, Tuhan satu di langit, Pak. Gitu. Bapak salah menyimpulkan begitu, karena saya imannya nggak ada 2 Tuhan, 3 Tuhan, 4 Tuhan. Satu Tuhan, satu Allah. Oke, nggak ada iman saya begitu. Itu iman yang Bapak salah pahami. Oke. Ya, Oke, kita mantap, mungkin Bang, nanti. Bang. Salam toleransi Bang, ini cuma kita Saya- ini aja ya Bang, jangan ini. Iya. Kita mencari ini aja ya.